ada di tempat hari bersama-sama dengan keluarga, yaitu grup and family dalam itu walking our culture. Bagaimana kita bisa berakar di dalam keluarga yang semakin gereja dengan cara mengasihi gereja kita, gereja lokal. Terus tadi beberapa lalu dari beberapa depan, kita lihat sebuah tema besar, yaitu this is our home. Apa? Ini dalam rumah kita, gereja kita adalah rumah bagi setiap kita. Oleh sebab itu, hari ini kita sama-sama meneruskan tema terus berakar dalam keluarga nanti di gereja. Terus kita lihat, ketika saya menemukan bagian ini, ada satu hal yang harus kita sama-sama pahami juga. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan gereja? Apa yang dimaksud, apa yang kita dalam perhatian dalam kualitas dan ketika setiap kali kita datang ketika kita lihat sampai tempat akhir juga. Sebenarnya apa yang ada di kepala kita? Setiap hari minggu ketika masuk ke ruangan, ketika kita hidup di tempat ini, apa yang sebenarnya ada di kepala kita? Apa yang kita rasakan kita masuk ke dalam hidup? Apa yang kita cari ketika masuk ke dalam ruangan? Apa kita dari sebuah tempat yang ramah, sebuah tempat yang sesuai keluarga kita? Aku sebenarnya tidak tahu bahwa kita sedang datang ke malam itu. Orang bersedia di gereja, apa yang imajinasi oleh kita adalah tempat malam ini, malam ini kita bukan kita. Allah yang telah menolong kita. Apa iman kita telah berbeda? Karena apa yang kita lakukan bagaimana kita berbeda, bagaimana kita hidupi kehidupan di dalam bagaimana keluarga gereja. Kalau kalian pemerintah adalah orang yang gereja sebagai model awal kita misalkan kita bingungan dengan kita berada di tempat juga, kita mencari hotel yang sama sama kasusnya untuk ruangannya dingin karena apa soalnya yang tidak bahkan kita dapat bingung ya, dapat masalah sakit atau gimana menurut orang lain di sana dengan masalah kita tidak baik sekali. Tetapi bagaimana kalau kepala gereja sampai ternyata kualitas saya lebih buruk. Bagaimana kalau kemarin kita tidak mencari orang juga untuk tidak akan terganggu dengan waktu tidak pilihan kompleks tidak terjadinya. Kemudian kita waktu pergi dan tidak dengan lain. Kenapa? Karena kita merasa kita dalam kondisi yang banyak dan kalau saya mengatakan hari kita berbagai macam gereja yang ada di berbagai macam bentuknya, oleh orang Kristen hari ini kalian dia dan lain sebagainya, itu orang gereja seperti sebuah pekerjaan. Saya datangnya untuk mencari kenyamanan rohani, ya kalau kita lihat, kalau seperti itu dan lain sebagainya, atau sekarang sedikit dari sesuai kita, atau apa yang susah. Terus saya berpikir mencari gereja lain. Jadi dari yang beramati bahwa kita merasa setiap kita punya pilihan untuk berpindah dari gereja lain. Kenapa? Seorang lama itu saya merasa kepalanya gereja. Gereja termasuk orang ini sebagai konsumen mendapatkan sesuatu dari gereja. Kalau kenapa dibandingkan hotel yang mewah, gereja itu merupakan rumah yang sederhana, rumah yang seharusnya ditempati dalam kita setiap hari. Maksudnya dalam bagaimana kita membayar gereja sebagai rumah. Suasananya mungkin tidak selalu rumah, seringkali kita ada kata bocor dari rumah kita, dalam tujuan yang paling besar, persennya terbang, gitu ya. Kemudian aku misalkan, ya memang karena keluarga itu bukan tempat orang yang semua tidak ada orangnya satu sama lain, tektok, bertengkar, terjadi salah paham, itu kembali wajar, bukan? Tetapi jika kita berada dalam tempat tersebut, di dalam tempat-tempatnya, dalam perusahaan, kita mungkin
bicara lagi teko atau rumah lagi itu, kita mau orang kita teko, terus teko itu manfaatkan. Tuhan tidak mungkin terus kita tentu sebagai anggota dari kita anggota kita akan kita membutuhkan apa dari kita karena kita tahu kita mau dari kita mau membangun kita kalau misalnya kita sama-sama mau membaca akibat kita mau melihat bagaimana Rasul Paulus membawa rumah rohani kita untuk berikan kita itu. Mari kita sama-sama buka Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Mari kita dua untuk kalian. Ayat sampai 22. Jadi kita buka ayat kita Efesus 2 ayat 11 sampai ayat 22. Kalau kalian bisa menggunakannya yang kita proses kalian, saya ingin membacanya pada kita. Saya membaca Alkitab dari Perjanjian Baru 2, jadi kalau itu perbedaan agama. Kalau kita lihat 2 ayat 11 sampai 22 waktu. Karena itu, ingatlah bahwa dahulu kamu adalah orang-orang bukan yang tidak. Jadi orang-orang tak oleh mereka yang bernama dirinya Yesus nama dia jadi dikatakan oleh manusia. Orang itu seperti tidak termasuk warga Israel, tidak dapat bagian dalam pertemuan yang dijadikan tanpa pengharapan dan tanpa Allah dalam dunia. Tapi sekarang dalam Kristus kamu yang baru jauh sudah didekat oleh darah Kristus. Karena dia damai sejahtera kita dan telah mempersatukan kedua pihak dan menemukan tembok pemisah, yaitu apa? Yaitu perseteruan. Sebab yang kematian sebagai manusia yang merupakan putra dengan segala terlibat dan tertular untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera dan untuk memperdamaikan keduanya dalam satu dengan Allah melalui salib. Dengan menyatakan persekutuan pada kali itu, dia datang dan memberikan damai sejahtera kepada manusia dan damai sejahtera kepada mereka yang ayat 18. Karena melalui dia, kedua pihak dalam satu roh dalam masuk kepada Bapa. Jadi biarlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sekeluarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga. Jadi manusia yang datang Allah dan kami Tuhan Yesus sebagai waktu tertentu dalam dia seluruh bangsa rapi tertentu dan baik orang yang dalam tempat dalam dia juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah dalam jika doa pada Tuhan berhak pada pagi hari. Baik kalau memerlukan 2 ayat 11 sampai 20 apa yang disebut sebagai berita tapi bagaimana setiap kita bisa menduduki sebagai anggota daripada rumah dari gereja tersebut. Kalau sebenarnya keluarga dari agama ini pada hari ini, terus gue sudah mengulang gereja dan seperti apa? Yang pertama, itu dididik orang melalui dalam kita. Karena itu didasar bagaimana kita hidup sebagai anggota gereja Kristen kalau PKI gitu kalau terpapar. Satu hal yang menyadari pertama adalah kita dalam melakukan pilihan Allah. Terus yang kedua, kita pada tadi, ayat 11 juga perbedaan telah bersatu dan diseragam. Dan yang ketiga, saling membuka. Mari kita bahas dari pertama kalian. Kita adalah orang-orang pilihan Allah. Terus sekalian, ketika menurut berapa, kita melihat bahwa Efesus itu pada orang-orang yang mulai bagaimana menunjukkan bahwa mereka Allah begini bahwa setiap orang yang percaya tentukan oleh Allah dalam kehidupan. Setiap kita hari ini ada dalam kehidupan. Semua adalah orang pilihan Allah. Setiap kita yang mau punya hati, setiap kita yang mau punya kepercayaan dan mengerti sebagai Tuhan di bawah. Itu semua hanya pekerjaan daripada Allah. Kita adalah orang pilihan Allah. Oleh sebab itu, kita adalah waktu semua hanya karena anugerah Allah.
Tuhan rupanya juga pada tahun itu datang ke rumah Bapak sekalian terus memberikan pemikiran terus menyatakan setiap hari ini datang ke rumah berbagai macam cara berpikir kali kalau Tuhan tidak bekerja, orang tidak bekerja di dalam kantor sia-sia yang dijalankan manusia. Tapi kalau ada tempat semua akan mengalami manusia kita bekerja satu kali pada tahun pertama karena kita punya kepala di bawah ketika ada di tempat itu dan mengumpulkan kita mampu untuk melakukan kita mampu berikan satu orang ketika Bapak dari hari bangun pagi mau datang ke diri itu semua akan berhubungan ke dalam semua yang akan kasih kalau mereka mau beberapa pekerjaan dalam kita bicara ini dalam yang terbaik. Sebab itu kemudian semua orang harusnya pasti ada juga dia kita ada di tempat kita dalam orang yang sama. Sebab itu jangan dalam orang kita punya satu pilihan yang sama orang bahwa maksudnya kita orang yang salah adalah cara dalam hal kita adalah orang-orang yang setara di antara orang-orang percaya. Maksud saya tidak ada yang lebih suci di antara yang satu dengan yang lain. Tidak ada yang lebih hebat dengan oleh Tuhan doanya dibandingkan yang lain. Semua kuasa kita dalam dua kita sama. Sebab apa? Kuasa kita berasal dari Allah manusia sama. Tidak jangan pernah takut untuk minta doa, jangan pernah takut untuk minta berdoa di segala kita sama-sama punya Tuhan sama ya. Jadi kita berdoa. Paulus menyatakan bahwa setiapnya sama di hadapan Tuhan. Kalau itu tidak ada orang yang lebih hebat dan punya akses kepada Tuhan lebih daripada orang yang lain di antara orang percaya. Yang satu memiliki satu kehidupan dan satu atau segala kesusahan dan sebagainya. Jadi saya sangat akses itu kepada dari Bapak. Kenapa? Karena saya yakin bahwa setiap kita berdoa di hadapan Tuhan sebagai orang yang percaya, kita semua dikenal Tuhan kita. Tidak mau memberikan orang polisi lebih dinamakan. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita berarti dua poin pertama dan dua kita adalah orang kemudian yang kedua bahwa melihat ketika membaca bagian dari komisi yang saya lakukan, bahwa kota Efes itu adalah kota metropolitan sama seperti kita di kota lain di mana semua orang berkumpul menjadi tempat yang berkumpul gitu ya. Bagaimana kalau liburan kita lihat kebanyakan bangsa dari berbagai macam kota, bukan kalau kita Palembang, Pasal itu plat B, plat apalagi BA, semua ada di sana gitu. Berkumpul di satu tempat membuat kita akses gitu ya. Lalu kita kalau pikir gitu ya, kota Efes, kota metropolitan, semua suku ada di sana, semua bangsa ada dan juga mungkin ketika mereka membawa mereka dahulunya yang benar-benar berkata orang-orang. Lalu ketika kita membaca dari ayat 9 sampai 14, aku mau silakan kepada Tuhan. Mungkin kamu adalah orang-orang yang mungkin orang-orang yang disenang dari sekarang kalau masuk dalam kerajaan kota, mungkin ada yang tidak bersunat daripada kita adalah pilihan sesuatu yang tidak orang yang tidak bersunat dan sebagainya. Kemudian kalau dahulu kita jauh di sana, mereka sudah itu benar dan dia berarti kalau kita semua adalah satu dalam kerajaan Allah. Kristus selama bagi kita semua itu telah bersatu di dalam Kristus. Oleh sebab itu Bapak sekalian, Paulus menyebutkan bahwa Kristus telah merupakan tembok pemisah di antara orang-orang pada apa tembok pemisahnya itu adalah bagaimana tidak ada lagi Tuhan melihat suku mana, bangsa mana, bahasa seperti apa, tetapi semuanya telah ada dalam satu kerajaan Allah dan di mana kita dapat keluarga negara kerajaan Allah dalam satu tahun. Jika setiap kita bisa berdiri dari
gereja kemudian kita melihat berbeda orang persatukan tetapi tidak apa maksudnya bahwa sebenarnya yang pertama-tama bahwa kita bersama sama-sama dari sebagai bersama bersyukur bagaimana kita hadir bersama-sama begitu. Ketika orang siapa membangun tembok kita dari ngomong itu ketika perbedaan terus ditunjukkan kita berbeda itu dan berbeda bahasa dan sebagainya. Karena Paulus menegaskan kepada kita semua bahwa kita adalah yang harus asing bahwa sekalian kalau misalnya kita membangun tembok besar maka kita adalah kita benar-benar raja. Kalau ketika Jumaya beberapa waktu lalu sekali memberikan sesuatu kepada baik untuk menjangkau 20 ya. Karena kita masuk, kita beradaptasi, jadi kita menguji. Tetapi dia tidak melakukan, dia tidak melakukan hanya dia melakukan kalimat dengan berkata bahwa memberikan sesuatu baik, tapi dia terus dalam memberikan sesuatu. Kalau hal tersebut menunjukkan dua hal saya. Pertama, dan gereja itu dalam firman Tuhan orang tadi dan orang suruh pada bagikanlah jadikan semua bangsa itu bukan hanya satu itu saja. Apa yang kedua orang gereja itu tidak berpikir. Kalau kita bersyukur ya, kalau kita berdasar lagi gereja dari tidak berita kita dari yang lain itu dari kelompok atau terutama di Bandung dan terutama yang ya. Karena bagaimana saat kita berkembang bagaimana juga kalau kita dalam tiga kita sedang membaca kita bisa memikirkan bahwa bisa kita kalau mungkin memberkati penelitian jadi kita sebutkan jadi komunikasi studi ya bagaimana tadi itu masuk ke dalam Indonesia. Oleh sebab itu bagaimana kita merangkum ini semua gitu ya. Bagaimana kita menghidupi persekutuan kita dan keseimbangan dalam agama. Kita tidak perlu menghilangkan eksistensi, tidak perlu menghilangkan persekutuan kita bagaimana kita bersatu di dalam. Mungkin yang saya bisa gambarkan dalam seperti kegiatan atau sepak bola orang yang Piala Dunia kita hidup sebagai perbedaan orang kita tetap di satu. Terus saya di lalu kalau kita ngomongin tentang visi gitu ya, tentang kreatif, juara, tentang kreatif ya. Karena kita sebagai orang baru kita melakukan kreatif gitu ya, sama memakai video dan sebagainya dan pernah saya bangga ketika kreatif ini gitu ya. Terus saya kalau juga sebagai perdagangan kita ya, tetapi ketika kita nonton timnas kita nggak bisa. Kita hanya mendukung pemain-pemain dari dalam kreatif yang dipanggil. Tapi kita ketika nonton timnas satu kesatuan sebagai bangsa Indonesia kita mendukung timnas nasional kita, kan? Karena melalui seperti itu, bagaimana kita hidup sebagai institusi ada pembicaraan kekurangan dan juga kekurangan bisnis secara ketika ada di dalam liga satu keluarga kita menjadi satu di dalam negara yang Allah ya kan Tuhan kalau Tuhan menciptakan perbedaan di antara kita itu kan saya tidak balik ke buku itu ngomong bagaimana kita hidup sebagai orang Indonesia dan salah satu perimatan menarik adalah ketika kita mau berrelasi dengan orang yang di luar kita atau berbeda dari kita menemukan dia tidak baik. Terus saya setuju dengan kalimat ini dan saya rasa ini juga kebenaran kalau kita pada orang ini. Ketika kita berrelasi dengan orang di luar kita, ketika kita berrelasi dengan rekan kiri kanan kita tahu siapa kita, siapa yang bukan saya, siapa yang adalah diri saya,
Dan misalkan contoh misalkan saya suka makan, orang tersebut suka kita suka makan itu, maka kita harus tahu perbedaan kita ada dan kesamaan kita. Jadi bapak sekalian, ketika asal manusia mengajar dengan manusia, kita harus berdoa. Kita tidak bisa mengenal diri dengan melakukan yang harus dia. Allah berterima siapa dengan doa. Oleh sebab itu, ketika kita percaya pada beberapa dipanggil orang, tapi kita berdoa dia tidak berdoa. Kita harus mengenal lain. Itulah kalau saya mau perbedaan orang bersangkutan, tapi tidak ada. Dari poin pertama, adalah bagaimana kita dalam pengalaman yang alam. Yang kedua, dan tidak untuk sekalian saling membangun bukan merugikan. Lalu sekarang kalau kita melihat dari ayat 19 sampai 22 ini kita melihat bahwa setiap gereja adalah setiap orang yang percaya bertempat dan saling satu dengan saling membangun bersama lain. Sebagai Kristus sebagai kalau Kristus diambil semuanya untuk itu yang masukkan dari ayat 19 sebelumnya. Rasulullah bilang bahwa setiap kita ada bagian dari kita saling membantu satu sama lain. Kalau membangun seperti apa? Apa tujuan kita membangun? Seperti apakah yang mau yang dibuat oleh Tuhan kita? Paulus menuliskannya di yang tepat ayat 13. Tujuan membangun kita adalah ada dua hal untuk sekalian. Yang pertama, kesatuan iman dan pengetahuan tentang kata-kata. Oleh sebab itu, bahwa sekalian kita berada di Indonesia, tujuan utamanya adalah tetapi satu kesatuan di Kristus. Kita punya iman yang sama dan pengetahuan yang utuh dan sempurna dan juga akurat mengenai siapa Yesus Kristus. Itu yang pertama. Oleh sebab itu, mengapa Paulus selalu disampaikan bagaimana Tuhan itu dengan namanya supaya apa? Setiap kita mengenal siapa Tuhan Yesus dengan baik, dengan utuh dan tepat dan akurat. Oleh sebab itu, kita bersama-sama kalau melakukan supaya kita kenal siapa Tuhan kita. Dan yang kedua adalah pendewasaan dengan kita pertumbuhan sesuai dengan yang boleh maksudnya kalau kita itu hidupnya semakin Kristus, tidak kurang daripada Kristus. Dan saya rasa ketika saya teman-teman banyak kita bilang bahwa kita semakin serupa Kristus, berarti terjadi sampai nanti kita berjumpa dengan dan kalau itu tidak ada yang terlalu untuk sama-sama berjuang saling menunjukkan oleh menuju ke Tuhan. Semakin hari semakin mengenal Kristus, semakin menunjukkan Tuhan kita. Dan kedua, bagaimana kita semakin hari semakin serupa Kristus. Tidak Paulus melakukan banyak jiwa, tapi banyak pada hati. Ini bagus banget pada ayat 5 pasal 15 kita bahwa untuk melakukan semuanya itu dalam kehidupan harus dalam perkara dan pasti untuk kepentingan Allah. Kalau misalnya kita hanya mengatakan bahwa maka kita tidak akan mencapai tujuan kita. Tolong Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya kita hanya mengatakan kebenaran, kita juga pokoknya dari orang bapak semuanya bapak. Kenapa bertengkar caranya? Pokoknya nggak boleh. Benar gitu ya, ketika kita di dalam kapal dosa dan kebenaran. Tapi apa ketika kita mengeluarkan perintah, kita mengeluarkan kebenaran, itu ada di dalam. Kita nanti orang yang beriman, dan tidak bicara orang, kita hanya. Tapi kalau di sisi seperti lain, bagi yang lain, mau kita yang mengatakan kasih. Oh itu oke, mau pergi kemana mau buka, mau apa bebas. Kenapa mereka yang mengasihi kita? Apa yang betul? Oleh sebab itu ketika kita berada dalam gereja, kita memiliki perbedaan dan lain sebagainya, oleh ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan dalam suatu kasih
saudara untuk menyeimbangkan antara kebenaran dengan hati ketika kita berada di pilihan pilihan sehingga kebenaran dan hati kita berkuasa dalam gereja, dalam rumah, dalam kehidupan kita, apakah kita mau kemudian atau kita mau berbakti, lihatlah semua di dalam Tuhan Bapa dan sehingga kebenaran kita. Menurut saya bagaimana kita melakukan di dalam gereja sebagai satu kesatuan atau begitu saling membangun. Saya rasa biasanya gereja itu yang kita terima selama 3 hal ini ya, boleh salah satu dan kejadiannya kedua dan tiga bagaimana kita mengambil ya. Ketika kita melakukan semua hal dalam gereja itu kita berdasarkan dengan dasar benar dalam kasih kepentingan Allah. Misalkan ketika kita menggunakan dana kita yang emas dan pemayang, apakah kita melakukannya dengan cara kita melakukannya dengan benar? Kemudian apakah kita melakukannya dengan dorongan kasih? Dan untuk semua itu, terus saya bagaimana kita mengelola kita dalam gereja, ketika memberikan persembahan, ketika memberikan perpuluhan terhadap Yesus Kristus juga, ini perpuluhan itu masih atau tidak dan lain sekali. Terus saya perpuluhan itu, kalau kita lihat orang-orang yang memilih maka kehidupan kok, ketika Tuhan memberikan pendorong, memberikan kekumpulan, bahkan kalau dari orang itu kita lihat semua, dia dengan 10% pendapatannya bisa, jadi itu nanti Tuhan tidak ada dorongan dari mereka. Percuma juga kalau kita lihat bagaimana Tuhan Yesus melihat seorang yang memberikan persembahan. Itu orang kaya yang kaya berdoa kemudian dengan berkali yang semua menjadi dalam kelebihan kepentingan bukan karena kebenaran, karena kepentingan itu untuk orang-orang. Tapi kita lihat bahwa janda itu orang-orang memberikan jiwa. Di mana itu seluruh yang dia ini, kalau itu panggilan untuk manusia. Jadi dia tahu itu maksud orang apa tidak ada. Jadi kita punya waktu, kita punya tenaga, kita punya kemampuan yang Tuhan kita. Kemarin di lalu saya mau menjelaskan bahwa dia itu ada berbagai macam segmen suara. Saya rasa dokter ada segmen yang luas itu karena setiap kita dipanggil oleh Tuhan atau respon panggilan itu. Dengan kata diri kita, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan bagi diri kita? Bukan hanya pelayanan ini sebagai hangout ini, pemain keyboard, pemain apapun dan lain sebagainya. Tapi kalau kita harus punya kemampuan untuk merasa untuk Tuhan dan Tuhan itu dalam hal kita lakukan atau bisa pada saya ada ekonomi. Kalau saya mau bisa mengatur akhir. Saya mau kita mengatur. Kita tahu bahwa beritahu pada kami Tuhan memanggil mendorong untuk melayani. Itu sama-sama membangun diri kita. Bukan tentang apa yang terjadi, tapi apa yang terjadi. Karena Tuhan memberikan sesuatu kepada kita. Sebab biasa. Kemudian mulai berkata, oh saya punya darah, kalau punya Tuhan, kalau mengenai biasanya di katakan orang-orang yang ada doa atau orang tua yang banyak di lemah mereka dan orang berikan warna berikan kuasa kepala. Terus kalian bisa membaca bagian sebuah ayat yang sebelah sampai 22 ini. Apa permasalahan seringkali terjadi itu permasalahan ketiga hal ini adalah perseteruan Allah. Dan ada hanya keributan. Jadi bilang perbedaan.
Maksudnya Rasulullah yang menjadi problem utama dalam kehidupan bergereja kita. Bagaimana menjadi permusuhan dalam bergereja yang ada saking hati-hati dan lain sebagainya. Ketika saya melihat dalam bagian eksekusi dalam ibu ini, ini yang membuat sulit dalam bergereja dengan baik dan bisa menikmati satu komunitas, satu keluarga yang sangat dalam gereja ini persatuan, yaitu permusuhan. Tapi ketika saya membaca di dalam bahasa Yunani yaitu ekstra, itu bukan berarti hanya suatu permusuhan, perbedaan pemikiran rusak, tetapi dia juga banyak kepada Kristus telah merobohkan tembok bahwa ketika kita berusaha dengan kita berbeda, berubah tahun dan kita jangan mengasihkan orang kita jangan mau mengalami kita sedang ekskluskan dan mengeluarkan diri. Terus faktor peluang yang mengasihkan itu tidak ada dari janji jauh. Ketika manusia tidak berdosa, ketika manusia ada yang mau mengambil baik kita, apa yang mereka lakukan? Saling menyalahkan. Itu yang terjadi waktu saya. Ketika kita terasingkan dari Allah, orang saja terasingkan dari sama kita. Sehingga yang ada adalah persaudaraan. Ketika kita melihat kejadian tiga manusia terasing dari Allah, orang terjadilah persaudaraan antara Allah dengan manusia. Dan ini sekarang antara ada dan kau satu mereka saling mengenal dan mendekatkan mengasihi sama lain, tapi tidak juga mereka saling terasing dan saling menyalahkan antara mereka. Dan meskipun bahwa yang Kristus mati dan kayu salib terus dosa setiap kita, jangan dipercuma. Bukan hanya untuk menebus dosa kita, tetapi mengasihi untuk menyelamatkan. Dia tidak ada lagi kita mengenal siapa Allah kita yang paling dekat, dia nyatakan dalam itu dalam sekali oleh sebab itu satu hal yang mungkin tiga hal yang dilupakan dan sebagai terlalu banyak satu hal bahwa itu adalah gereja itu kalau kita buka pokoknya di gereja yang tepat bilangnya tepat terus kalian bilang dari hal yang menjadikan gitu ya jadi hewan juga jumlah itu hewan terjatuh untuk saya jatuh di mana Omiman dan lihat beberapa kali ya kita lihat oh tidak kalau kalau kita lihat apa pasti juga berarti membantu ada beberapa yang waktu kemarin lagi habis saya kalau habis melakukan tes kesehatan yang termasuk berbagi ada perpisahan kebangsaan apa dan sebagainya dari bagian lain juga dimana saja kami panas dan lain sebagainya. Lalu mereka punya bagian masing-masing dalam lain dan memberikan kasih supaya tidak saling terkasih bahkan Marvel saya ini yang Marvel ada ketika ada ini apa kita tidak itu dia bilang salah loh tadi katanya itu tadi itu profesor seperti ini baru kau ini adalah salah itu kami dengan hasil misalnya kalau saya itu berbatas akhir mohon buang kalau kita ketika melihat gereja yang apa ya tempat yang bilang pengarahnya setiap itu punya tugasnya masing-masing untuk dalam kita termasuk pakai dan paling betul pada mereka. Jadi mau secara apapun yang kita punya, bagaimana kondisi kita bekerja dalam terus kalian mungkin di antara kita dengan kita tidak ada yang mengalami
sudah ada yang melakukan pelajaran tidak menjadi hal kebingungan merasa sendirian dan lain sebagainya. Kan yang kita yang sering tahu dunia dan menjadikan orang doa Yesus kalau terjadi di dalam hal-hal begitu dalam ini berkata Yesus Allah yang yang kamu dibawa dalam doa dan beberapa kesusahan yang sudah berdoa, sudah berdoa jadi orang tidak punya harapan sudah bilang percuma berdoa tanpa dia kurang paksa di dalam doa kepada kemudian dia melakukan doa jika ada percobaan kita terlalu dan dia berdoa kepada Tuhan Yesus sebagai kawan yang setia Yesus berkata Yesus melakukan yang setia yang tahu kalau kami mengingat Bapak adakah kami sekarang diwarakan Bapak Yesus waktu menolong kita naikkan doa pada biar apa kalian hilang Yesus kawan yang makan hadir bersama di dalam doa yang hidup kita jadi yang itu bahwa Yesus mau hidup melalui jawaban adalah orang yang berkata Yesus kawan yang berdoa orang kita berkata bahwa ketika Yesus kawan yang dijawab melalui dia orang kita jadi kawan yang berarti anak kawan dan berdoa apakah kita jadi kawan kita berakar di dalam keluarga dengan kawan keluarga Bapak Ibu seperti apa yang Tuhan inginkan masalah permata yang kita pilih kepada Allah maupun di luar dunia. Secara juga alih-alih dalam apa-apa percaya yang terjemahan gereja. Walaupun dari persatuan negara yang dalam Kristus telah bersumpah bagi kami. Bagi Tuhan Bapak setiap kami dan apa bagian kami dalam gereja. Mungkin hal sederhana hanya dapat berdoa, melakukan hal-hal yang tidak terlihat. Tetapi biarlah akibat berpuasa pada cita-cita damai sejahtera walaupun kita lakukan. Terima kasih ya Bapak, biarlah hati kami hati kalau berhati gereja. Terima kasih ya Bapak, di seluruh kami, di Yesus Kristus kami berdoa dan